Halo, pada video kali ini saya akan membahas cara mengedit video sinematik dan saya akan menggunakan aplikasi CapCut untuk editingnya. Kenapa saya menggunakan aplikasi CapCut? Karena aplikasi CapCut ini cukup mudah untuk menggunakannya dan fitur yang dibawa oleh aplikasi CapCut ini cukup lengkap untuk sekelas aplikasi editing profesional pada handphone, dan tentunya aplikasi CapCut ini gratis. Jadi untuk mengedit video sinematik ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita siapkan. Di antaranya musik, aspect ratio, image stabilization, cutting, transisi, sound effect, speed, title, dan color grading. Semua poin tersebut sangat dibutuhkan sekali terutama dalam video sinematik, karena poin tersebut akan memperkuat cerita dari video sinematik yang kita buat. Karena ketika video kita tidak dilengkapi oleh cerita, video tersebut akan kelihatan hambar dan membosankan. Oke, langsung saja kita bahas dari poin yang pertama dulu. Biasanya sebelum saya melakukan pengeditan, saya akan mencari musik yang mau saya gunakan pada video sinematik yang akan saya edit. Biasakan kalian gunakan musik yang sesuai dengan feel atau suasana dari video kalian, karena musik itu sangat membantu untuk menggambarkan atau menyampaikan suasana dari video sinematik yang kita buat. Dan untuk mencari musiknya, biasanya saya mendownload dari channel-channel yang menyediakan musik no copyright, seperti channel no copyright backsound, audio library, background musik, vlog no copyright musik, dan masih banyak lagi channel yang menyediakan musik no copyright. Dan untuk menambahkan musik di aplikasi CapCut, kita klik pada bagian audio, klik suara, lalu klik icon folder, dan pilih dari perangkat untuk memasukkan musik yang telah kita download dari YouTube. Dan klik icon plus untuk menambahkan ke video yang sedang kita edit. Untuk background musik seperti ini biasanya memiliki lisensi. Jadi jika kalian mau mengupload video sinematik tersebut di YouTube, jangan lupa untuk pasang lisensi musiknya di deskripsi video sinematik yang kalian upload di YouTube. Aspect ratio merupakan perbandingan antara lebar dan tinggi dari frame video kita. Menariknya, di aplikasi CapCut ini sudah menyediakan berbagai macam aspek rasio. Ada 9:16, 16:9, 1:1, 4:3, 2:1, 5:8, 235:1, 3:4, dan 185:1. Biasanya aspek rasio yang umum digunakan pada video sinematik yaitu 235:1. Namun itu kembali lagi kepada selera kalian dan kalian mau upload video itu di platform mana. Jika kalian mau upload video sinematik itu di YouTube, kalian bisa menggunakan aspek rasio 16:9 atau aspek rasio lebar yang lainnya. Tapi jika kalian mau mengupload video itu di TikTok, Instagram Reels, YouTube Short, kalian bisa menggunakan aspek rasio 9:16 atau aspek rasio yang vertikal lainnya. Untuk mengubah aspek rasio di aplikasi CapCut, kita klik pada menu format. Di sini sudah tersedia berbagai macam aspek rasio yang bisa kalian gunakan. Dan saya akan menggunakan aspek rasio 235:1 yang paling umum digunakan pada video sinematik. Untuk membuat video sinematik tentunya akan lebih bagus jika video tersebut memiliki pergerakan yang halus. Dan untuk mendapatkan pergerakan yang halus, kita bisa memanfaatkan fitur image stabilization pada kamera HP kita. Atau jika kalian punya budget lebih, kalian bisa beli saja gimbal sebagai gear tambahan saat pengambilan video. Tapi tenang saja, buat kita yang mengambil footage video dengan handheld tanpa alat tambahan seperti gimbal, atau jika di kamera kalian tidak ada fitur image stabilization, kalian bisa stabilkan footage video kita di aplikasi CapCut. Caranya, scroll menu-menu di bawah ke kanan dan pilih stabilkan untuk menyetabilkan footage video kita. Cutting atau pemotongan pada footage video sangat diperlukan sekali, terutama pada video sinematik. Maksud dari cutting di sini adalah pemotongan dari video satu ke video yang seterusnya. Untuk cara cutting di aplikasi CapCut, kalian klik pada menu bagi, lalu hapus bagian video yang tidak mau kalian gunakan.
Saya sarankan bila perlu cutting sesuai dengan beat musik yang kita gunakan, supaya hasil video sinematik kita lebih oke. Transisi merupakan efek perpindahan antar video ke video yang lainnya. Untuk mendapatkan transisi, kita bisa buat saat proses syuting, atau kita juga bisa memakai transisi di aplikasi editing video yang kita pakai. Untuk penempatan transisinya, kita bisa terapkan pada shot-shot tertentu atau pada momen-momen tertentu. Jadi, tidak semua perpindahan video harus dikasih transisi. Dan untuk menerapkan transisi di aplikasi CapCut, kalian klik pada ikon putih yang terdapat pada perpindahan videonya. Di sini sudah terdapat berbagai macam transisi yang bisa kalian gunakan. Jadi kalian tinggal pilih saja mana transisi yang cocok dengan video kalian. Efek suara atau biasa disebut sound effect sangat berguna sekali untuk memperkuat cerita dari video sinematik. Dan feel dari video kita akan lebih dapat ketika kita menerapkan sound effect pada video sinematik yang kita buat. Misalkan dalam video sinematik yang kita buat ada adegan orang sedang berjalan. Supaya suasana atau rasa dari video yang kita buat bisa lebih dapat, kita bisa menambahkan sound effect suara dari langkah kaki. Kita juga bisa menambahkan sound effect pada transisi yang kita terapkan pada video kita. Bisa sound effect suara hembusan angin atau sound effect lainnya. Untuk mendapatkan sound effect, kalian bisa cari dari YouTube, karena di YouTube banyak sekali channel-channel yang mengupload sound effect. Tinggal kalian cari saja sound effect yang mau kalian gunakan. Dan untuk menambahkan sound effect di aplikasi CapCut, kalian klik pada menu audio, lalu pilih effect. Di sini sudah tersedia berbagai macam sound effect yang bisa kalian gunakan. Di sini juga sudah terdapat kategori dari berbagai macam sound effect yang disediakan. Jadi kita akan lebih mudah untuk mencari sound effect yang mau kita gunakan. Dan klik icon plus untuk menambahkan sound effect-nya. Salah satu cara untuk membuat video sinematik kita lebih bervariatif, yaitu dengan menambahkan speed atau kecepatan dari video sinematik yang kita buat. Bisa kita percepat atau diperlambat. Tapi ingat, jika kalian mau memperlambat video kalian harus perhatikan FPS dari videonya. Usahakan videonya memiliki FPS yang cukup tinggi, supaya ketika diperlambat videonya akan lebih halus dan tidak patah-patah. Dan untuk mengatur speed video di aplikasi CapCut, kalian klik pada menu kecepatan. Di sini ada dua pilihan untuk mengubah kecepatannya. Ada pilihan normal dan kurva. Untuk kecepatan di bagian normal, di sini kita bisa mengatur kecepatan dari keseluruhan footage video kita, mulai dari 0,1 kali sampai 100 kali. Dan untuk kecepatan di bagian kurva, di sini kita bisa mengubah kurva dari kecepatan footage videonya. Kita juga bisa memilih preset kurva yang telah disediakan. Atau jika kalian mau mengatur kurvanya secara manual, kalian tinggal klik saja pada bagian custom untuk mengcustom kurvanya secara manual. Salah satu cara untuk menyampaikan cerita atau pesan dari video kita, yaitu dengan menambahkan teks atau tulisan. Kita bisa menambahkan teks di awalan video untuk dijadikan sebagai judul, atau kita juga bisa menambahkan teks di akhir video sebagai kreditel akhir. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dalam penambahan teks, mulai dari jenis font, warna font tersebut, animasi masuk, dan animasi keluar. Nah, semuanya itu mulai dari font, warna, dan animasi harus kita edit sesuai dari konsep video yang kita buat, supaya audiens dari video kita lebih terbawa suasana dan mengerti cerita atau pesan yang mau kita sampaikan. Dan untuk menambahkan teks di aplikasi CapCut, kita klik pada menu teks, lalu pilih tambahkan teks, dan masukkan teks yang mau kita gunakan. Di sini kita bisa mengedit font, menambahkan gaya, menambahkan efek, menambahkan gelembung, dan menambahkan animasi. Kalian bisa sesuaikan saja pengeditan teksnya dengan konsep video yang kalian buat. Salah satu poin yang bisa memperkuat dari cerita video kita yaitu dengan menambahkan color grading. Karena dengan adanya color grading kita mampu mencerminkan mood dari video kita. Oleh sebab itu ada beberapa fungsi dari color grading.
Di antaranya, dengan adanya color grading, video sinematik kita mampu membangun suasana sesuai dengan tema atau topik, alur, dan konsep cerita. Color grading juga dapat memberikan sebuah efek cinematic looks, dan manfaat dari color grading mampu membuat video kita akan terlihat lebih profesional dan berkualitas. Dan masih banyak lagi manfaat atau kegunaan dari color grading tersebut. Dan untuk cara color grading di aplikasi CapCut, kita klik pada menu filter. Di sini sudah terdapat kategori dari masing-masing filternya, dan ini sangat mempermudah sekali untuk mencari filter yang kita inginkan. Jika kalian merasa ada yang kurang dari filternya, kalian tinggal sesuaikan saja pada bagian sesuaikan untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke, mungkin sekian saja video dari saya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, atau jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.